Saya masih di Bali dan kebetulan saya diundang oleh salah seorang penggemar Land Cruiser, Bapak Agung Wiratama, untuk melihat salah satu koleksinya, yaitu Land Cruiser seri 70. Kabarnya, Land Cruiser-nya ini merupakan satu-satunya Land Cruiser seri 70 dan yang istimewanya sudah direstorasi dan juga dimodifikasi. Ini dia mobilnya. Jadi kalau melihat sejarahnya, sebenarnya Land Cruiser seri 70 ini sudah dimulai dari tahun 1984 sebagai penggantinya FJ40. Bisa dibilang ini adalah model Land Cruiser yang sudah cukup modern karena pada model ini beberapa fitur kenyamanan seperti misalnya penggantian per keong di keempat roda itu diterapkan untuk sebuah Land Cruiser. Selain itu beberapa fitur kenyamanan lainnya juga terdapat di kabin. Nah, ini adalah versi LJ79 atau long wheelbase dan ini tahun 89. Ini merupakan unit yang waktu didapatkan oleh pemiliknya dengan kondisi yang sangat tidak terawat. Nah, karena beliau salah satu pecinta Land Cruiser yang sangat dieharder, makanya semua bagian mobil ini dicarikan atau direstorasi dengan produk-produk yang kelihatannya seperti baru. Jadi seri 70 ini sebenarnya ada beberapa body style, bisa dibilang. Ada yang versi 3 pintu, 4 pintu, dan 5 pintu. Dan beberapa jenis wheelbase atau ukuran wheelbase. Jadi ini adalah yang panjang, long wheelbase. Ada juga yang medium dan juga ada yang pendek yang diberi nama atau biasa disebut Bundera. Nah, yang unik di sini ada logo Land Cruiser 2. Jadi kalau merujuk nomenklatur Toyota ya, khasnya Toyota, jadi angka 2 ini merupakan versi sidekicknya dari Land Cruiser. Seperti juga di Corolla sebenarnya. Ada Corolla 2 yang dianggap sebagai model sidekicknya dari Corolla yang utamanya. Jadi kabarnya angka 2 ini merujuk kepada penyesuaian yang Toyota berikan kepada model-modelnya dengan melihat perkembangan dunia otomotif pada saat mobil ini dibuat. Jadi mobil ini sebenarnya dibuat dengan konsep yang lebih nyaman, lebih hemat bahan bakar, dan juga lebih compact atau lebih enak untuk dikemudikan. Jadi mobil ini sudah dilakukan restorasi total oleh pemiliknya. Konsep warna bodinya masih two-tone, cuman aslinya warnanya silver muda dan silver tua ya. Lalu diganti dengan warna krem dan juga coklat ini. Jadi yang mau diambil adalah konsep retronya. Jadi sebelumnya warna aslinya adalah metalik, yang warna penggantinya ini dibuat solid. Dan juga sebenarnya pembagian dari warnanya ini agak sedikit diubah. Jadi ketika mobil ini didapat dari pemilik awalnya, konsep warna two-tone-nya dibelah di nut bawahnya. Cuman karena dianggap terlalu modern sehingga pembagian warnanya diubah menjadi ke atas. Jadi diambil dari pembagiannya di nut atas ke bawah warna coklat dan ini kremnya ke atas sehingga kesannya jadi lebih retro gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya untuk mendapatkan kesan retro yang sama dengan bodinya, yang diambil ini adalah velg kaleng 16 inch miliknya FJ40. Sementara dop chrome-nya ini adalah milik FJ60. Dipaduin dan dibalut dengan ban BF Goodrich yang tipe AT dengan kembangan yang agak kasar. Dan pemakaian ban ini membuat tampilannya sangat-sangat retro tapi ke Jepang-Jepangan. Ya malum aja karena mobil ini memang didatangkan secara CBU dari Jepang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini ada sen di fender ini dan juga handle yang kalau diperhatiin mirip-mirip sama punyanya Corolla DX. Ya mungkin jadi di tahun-tahun segitu Toyota menggunakan berbagai macam parts model lainnya untuk disematkan di mobil ini gitu ya. Termasuk juga sebenarnya lampu depannya bisa tuker pasang sama Kijang Super sebenarnya dari tahun yang sama.
Nah, untuk spion, walaupun kelihatannya retro, tapi sebenarnya dia sudah elektrik. Yuk kita lanjut. Nah, ini adalah body molding asli bawaan mobil ini. Kabarnya untuk mencari body molding seperti ini dengan kondisi yang barunya itu sangat susah. Untungnya mobil ini ketika didapat, body molding ini sangat lengkap. Jadi pemiliknya sudah tinggal memperbaharui lagi penampilannya gitu loh. Termasuk juga ini. Jadi ini adalah footstep asli bawaan mobil ini. Ayo mari kita lihat ke bagian belakang. Nah, sayangnya ya, karena ini bentuknya sangat kotak dan tidak familiar di sini, mobil ini atau seri 70 ini sering dianggap sebagai mobil atau mirip sama Kijang Super. Makanya pemiliknya sempat ngomong waktu itu, sempat curhat bahwa ketika dia di jalan sering dibilang, "Pak, ini mobil apa? Kok seperti Kijang gitu." Padahal sebenarnya ini adalah Land Cruiser. Yuk kita lanjut ke belakang. Nah, semua bagian ini tentu aja direstorasi, termasuk juga velg dan bannya, juga footstep di sini. Jadi karena konsep ban serepnya digantung di belakang sini, makanya pintunya kebukanya tuh mungkin 60-40. Jadi yang ini lebih kecil. Sementara pintu yang gantung ini lebih lebar atau seukuran ban ya. Dan ini adalah bagian bagasinya. Oke, kita lihat ke bagian interior. Nah, restorasi yang dilakukan sama pemiliknya itu cukup detail. Jadi memang bengkelnya juga di brief sedemikian rupa sehingga semua bagian dari mobil ini benar-benar dibuat sebagaimana waktu keluar dari pabrik. Ya, misalnya untuk pengecetan ya, detailnya seperti bisa dilihat di sini ada 3 baut. Jadi memang harus detail kalau pengecatan restorasi. Jadi dia tidak boleh ikut ke cat gitu loh. Jadi maksudnya warnanya harus warna aslinya baut. Sementara juga karet-karet di sini, pintu, dan juga karet di bagian sini itu dibelikan semua yang baru. Jadi mobil ini benar-benar dirancang atau direstorasi sebagaimana waktu dia keluar dari dealer untuk pertama kalinya. Jadi restorasi yang dilakukan di interior itu sama bagusnya dengan restorasi yang dilakukan di eksterior atau body ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini seperti bisa teman-teman lihat, ini adalah bahan pembungkus jok yang bukan merupakan aslinya ya. Cuman benar-benar oleh pemiliknya dicarikan bahan yang mirip dengan motif atau pembungkus aslinya. Jadi ini sebenarnya adalah bahan semi kulit dan ini adalah seperti karung. Jadi memang bahan ininya yang agak susah didapatkan sekarang ini. Nah, sebagai ciri khas tahun 90-an, mobil 90s, jadi door trim ini memang tipis dan juga dipakaikan motif yang sama dengan joknya. Nah, ini juga sebenarnya pekerjaan yang agak ribet karena harus membuat panel baru di sini karena kondisi awalnya sudah rusak, dan juga peremajaan di beberapa bagian dashboard dan setir. Ya, setirnya di sini ada seperti besi di bagian tengah sini. Saat didapatkan mobil ini, kondisi besinya sini sudah karatan sehingga dilakukan pengecatan ulang, termasuk juga di tuas transmisi. Sementara untuk di dashboard, beberapa bagian yang lecet karena pemakaian dilakukan pengecatan. Jadi memakai cat karet untuk dashboard sehingga dia kondisinya balik lagi seperti semula. Sementara untuk fiturnya, fitur khas Land Cruiser di sini ada altimeter, ada termometer, dan suhu serta jam. Semua berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi memang mobil ini dibuat sangat detail sekali. Bahkan kabarnya Land Cruiser ini sempat terbakar di bagian pilar sebelah kiri sana. Jadi semua pilar, bagian pilarnya habis. Jadi dilakukan penggantian juga untuk bahan pembungkus di pilar-pilar, dan semua bagian yang hangus karena bakar sudah dihilangkan, termasuk juga di bagian dashboard. Sementara untuk bagian yang masih asli dari bahan pembungkus interior adalah di plafon sini. Di plafon dan juga di
seat belt. Ini masih bawaan aslinya karena dinilai masih bagus. Dan biar kabinnya lebih nyaman, di ruang mesin dipasangin peredam sehingga getaran mesin atau suara mesin dari dieselnya itu tidak terlalu terasa atau tidak terlalu terdampak ke penumpang di kabin. Kita akan lihat ruang mesinnya. Nah, jadi mesin yang dipakai adalah mesin berkode 3L, salah satu mesin legendarisnya Toyota dari era tahun 70-an. Jadi, mesin ini sebenarnya life cycle-nya panjang karena dia juga dipakai di Prado LJ95 ya, di era tahun 96 sampai 2000-an kalau saya nggak salah. Nah, mesin ini 2800 cc, 4 silinder, dan powernya adalah 88 horsepower. Sementara torsinya adalah 185 Nm. Memang cukup bertenaga, tapi untuk dipakai harian, mesin ini harus diturunkan dulu, diganti beberapa internalnya yang sudah rusak karena umur, dan direstorasi termasuk juga ruang mesinnya sehingga kelihatan lebih clean dan proper. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Silakan like jika kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk menikmati video-video dari kita lainnya. Sampai jumpa.